masuk ya. Ya. Ya, bagus juga direkam biar nanti teman-teman yang nggak ikut bisa ngulang ya Ustaz Dodi ya. Ya, ya. Seperti itu. Baik, kita bahas yang melankolis ya, yang terakhir, dukungan. Melankolis. Melankolis ini tipe karakter atau personality yang susah ambil keputusan. Kenapa dia susah ambil keputusan? Dia sama dengan plekmatis. Plekmatis juga susah ambil keputusan. Kalau plekmatis susah ambil keputusan karena dia takut memutuskan, ya. Tapi kalau melankolis susah ambil keputusan karena dia ingin mendapat yang sempurna. Jadi kalau melankolis beli barang, ya, beli baju gitu, misalnya atau beli mesin cuci gitu kan ya. Melankolis itu sebelum dia ke toko mesin cuci, dia ukur dulu space-nya. Ini mesin cuci di mana nih cocoknya? Dia ukur space-nya. Terus dia ke toko si mesin cuci, dia ukur juga ukuran mesin cucinya. Terus dia balik lagi ke rumah, dia ukur ulang lagi. Nah, kadang-kadang berkali-kali pulang pergi dari rumah ke toko hanya untuk memastikan ya bahwa mesin cuci yang dibeli itu sempurna. Ya. Terus juga kalau dia mau beli sesuatu tuh dianalisa dulu speknya seperti apa. Ya. Nah, karena dia butuh waktu yang lama dan susah memutuskan, dia butuh dukungan yang ini, Bapak Ibu. Butuh dukungan. Gimana caranya? Kita bantu kasih masukan. Umpamanya suami Anda melankolis atau istri Anda yang melankolis. Tinggal katakan, "Ayah, ini mesin cucinya kalau Bunda lihat ini sudah bagus, ya. Terus cocok nih tempatnya di sini gitu." Nah, itu melankolis dia butuh dukungan seperti itu, lebih mantap, ya. Baik, yang berikutnya koleris, makanan egonya. Nah, sambil saya menjelaskan ini Bapak Ibu bisa cek kembali yang minggu lalu yang nama orang-orang di sekeliling Anda yang memiliki ciri-ciri koleris, Anda tinggal pilih makanan ego apa yang cocok untuk dia. Nah, kemarin kita bahas juga koleris itu kata way. Ya, my way itu bisa dikatakan memiliki kontrol, my way. Atau segala sesuatu dilakukan dengan caranya. Ya, mari kita lakukan dengan cara saya, ini my way. Apa sih makanan egonya seorang koleris? Yang pertama dipatuhi. Koleris itu paling nggak suka perintahnya itu dilawan. Dia suka dipatuhi. Ya, jadi kalau kita punya pasangan, kita punya anak koleris, apapun yang dia katakan, kalimat awal yang keluar yang paling dia suka adalah yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Iya. Kalau dia anak, iya kakak, iya adik. Ya. Jadi apapun yang dia katakan, dia suka kalimat awal itu iya. Walaupun nanti di belakangnya baru kita kasih argumen. Umpamanya, nih, anak kedua saya itu koleris, ya, dia koleris melankolis, dia mulai punya sesuatu. Yang ngomong, "Papa, nanti aku pengen kamarku seperti ini, gini." Jawaban yang saya berikan di awal, "Iya Stella," namanya Stella. "Ya Stella, nanti kita usahakan untuk ya buat seperti itu ya." Oke. Iya dulu. Nah, nanti setelah ngobrol panjang lebar, baru kita kasih argumen. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamarmu dikasih istilah furniture ini, dikasih yang ini, dikasih ini, kayaknya nanti kesempitan deh kamarmu gitu. Nah, dia bisa terima itu. Tapi kalau di awal saya langsung tolak, ya, di awal langsung tolak nih. "Papa, aku pengen kamarku seperti ini, seperti ini." Langsung saya jawab, "Kamu nggak mikir apa? Kamarmu itu kecil. Wah, kamu hitung ukurannya berapa, bla bla bla." Nah, dia paling nggak suka. Ya, tapi kita iyakan dulu. "Iya Stella, idenya bagus." Nah, tapi setelah itu ada tapinya. Nah, poinnya adalah koleris, makanan egonya ingin dipatuhi. Ya, jadi kita kasih apa yang dia mau. Yang berikutnya, selalu ingin berprestasi. Koleris itu tipe karakter yang dia segala sesuatunya ingin the best, ya, ingin number one, ya.
Dia ingin yang terbaik di lingkungannya. Nah, jadi kalau kita punya anak yang koleris, kita punya suami yang koleris atau istri yang koleris, atau punya atasan yang koleris, atau kita punya karyawan yang koleris, ya. Mereka paling suka apabila mereka achieve atau mencapai sesuatu, itu kita akui kehebatannya, ya, kita akui prestasinya. Ya, selain ingin berprestasi itu dia ingin yang terbaik, terus yang berikutnya diakui kehebatan itu, ini pun harus diucapkan. Sama seperti halnya si Sengwin. Kita harus bersuara. Nah, koleris nggak cukup dengan kita acungan jempol aja. Acungan kode gitu. Yes, you are the best. Nggak cukup gitu. Harus diucapkan. Sambil kita acungkan jempol, kita katakan, yes kakak, kamu yang terbaik. Yes adik, kamu yang terbaik. Kalau suami, yes ayah, ayah memang hebat, luar biasa. Ya, makanan egonya dia ingin diakui. Nah, diakui itu kalau dia sudah melakukan sesuatu. Beda dengan pujian. Kalau Senglin kan ingin dipuji. Ya, puji itu sesuatu yang dia tidak melakukan apapun, tapi dia memiliki sesuatu, kita puji, itu namanya pujian. Tapi kalau diakui adalah apabila dia mencapai sesuatu, dia ingin semua orang di lingkungan dia mengakui keberhasilannya. Nah, ini yang disebut makanan ego, diakui kehebatannya. Yang berikutnya, yang terakhir, plekmatis. Mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Nah, kemarin, di minggu lalu, di kartu personality itu, plekmatis kata kuncinya adalah easy way. Ya, simple, mudah, gampang, dan sebagainya. Nah, keinginan seorang plekmatis ini, dia paling nggak suka menghadapi konflik. Jadi kalau ada orang yang bertikai, atau ada masalah yang sulit dikit, atau ada kendala dikit, dia nggak suka. Ya, jadi dia selalu menghindari. Ya, dia selalu itu ingin tidak terjadi gitu. Nah, sekarang apa nih makanan egonya? Yang pertama, dihormati. Ini yang ini Bapak Ibu, dihormati. Plekmatis, untuk dia mendapatkan penghargaan, dihormati, dia terkadang memilih profesi yang profesi itu punya power, punya kekuatan. Contohnya umpamanya dia terjun ke politik, ingin jadi anggota dewan umpamanya. Nah, kenapa? Karena anggota dewan dia punya power, punya kuasa untuk memutusi. Nah, untuk dia mendapatkan makanan ego nih. Atau dia jadi polisi, ya. Atau kalau dia beli kendaraan itu kendaraan yang kesannya gagah, ya. Karena dia ingin dihormati. Ya, atau yang bermerek, branded gitu, untuk dihormati. Nah, dihormati ini bahasa Jawanya diuongke. Jadi eh, kebutuhan makanan ego, ya, makanan ego plekmatis ini dia ingin dihormati itu ambil contoh seorang suami, ya, yang plekmatis, istrinya koleris. Si istri ngomong sama si ayah, ayah, itu genteng kita bocor. Si ayah ngejawab, ya, nanti ayah perbaiki. Nah, realitanya si plekmatis sehari, 3 hari, seminggu itu tidak diperbaiki tuh genteng. Terus si bunda ngomong lagi, ayah, genteng udah diperbaiki. Belum nih katanya. Ayah lagi sibuk. Oke gitu. Bunda udah nggak sabar nih. Udah masuk minggu ketiga. Udah musim hujan, masih bocor. Tiba-tiba si bunda sore hari langsung bawa tukang. Nggak ngomong lagi sama si ayah. Langsung si tukang suruh naik. Oke, Udin, tolong tuh perbaiki gentengnya. Nah, itu si ayah merasa nggak dihormati. Berarti makanan egonya tidak terpenuhi. Nah, gimana caranya ngasih makanan ego? Walaupun si plekmatis ini udah menunda 3 minggu, ya, kita yang sebagai istri tetap harus kasih makanan ego. Gimana caranya? Ngomong, ayah, ini lihat, bunda lihat ayah ini sibuk sekali, gitu kan ya. Udah 3 minggu, tapi sambil senyum, ibu-ibu sambil senyum.
Ini Bunda lihat kita udah musim hujan nih 3 minggu genteng belum diperbaiki. Boleh nggak ayah kalau Bunda panggilin tukang? Insya Allah langsung dijawab boleh. Ya. Nah ini yang disebut contoh dihormati. Ya, jadi tetap perlakukan suami Anda sebagai imam yang mengambil satu keputusan. Yang berikutnya, makanan ego pragmatis dibutuhkan. Dibutuhkan. Nah, yang pertama tadi, cerita pertama tadi, Anda meminta bantuan si pragmatis, itu udah contoh dia dibutuhkan. Tapi terkadang kalimat atau jawaban iyanya ya atau apa bahasa Jawanya nggih kepanggih kayak istilahnya gitu ya tidak berujung gitu loh iya iya tapi tidak ada ujungnya tapi di satu sisi dia kalau kita ngomong minta tolong dia merasa dibutuhkan jadi kalau kita katakan si bunda mengatakan kalau nggak peran ayah kayaknya ini deh apa tidak akan maksimal nih usaha ini atau kalau ayah nggak bantu kayaknya bunda nggak mampu deh ya nah ini contoh makanan ego dia merasa dibutuhkan. Nah, yang berikutnya ini dimengerti. Ya, dimengerti. Masih nyambung cerita yang pertama tadi. Si ayah udah 3 minggu gentengnya. Nah, kebanyakan si istri yang koleris ini karena sudah kesel, kesabarannya habis ngomel. Ayah ini gimana sih? Udah 3 minggu, bla bla bla, ngomongnya iya, tapi kenyataan wah. Nah, dia nggak suka itu. Nah, yang dia suka dimengerti. Ini makanan ego kan? Ya, di samping Anda menghormatinya, dimengerti. Gimana caranya dimengerti? Yang tadi, ayah, bunda perhatikan, nampaknya ayah lagi sibuk. Ya, gitu. Walaupun kenyataannya nggak sibuk. Ya, kadang-kadang nyantai di rumah. Tapi tetap ngomong gitu. Lagi sibuk, ya, gitu. Ya kita nggak tahu apa dia sibuk berpikir atau sibuk berdoa, gitu kan ya. Pokoknya sibuk, ya kan ya. Dan dia pengen dimengerti. Boleh nggak bunda panggil tukangnya langsung? Nah, itu yang disebut dimengerti, ya. Atau dimengerti lainnya itu contohnya kalau umpamanya mau berangkat ke satu tempat ke pesta gitu. Umpamanya pesta Mbak Daisa jam 19.30 umpamanya pestanya, ya. Begitu menjelang sholat maghrib, Anda melihat suami Anda umpamanya mandi aja belum. Kapan siap-siapnya nih? Sementara Anda pada asar udah siap, mungkin udah rapi, udah pakai baju pesta, udah wudhu ya, tinggal nunggu sholat maghrib, gitu kan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dimengerti ini, pragmatis nggak suka dioyak-oyak. Ya udah, Anda ingetin aja, ayah, insya Allah nanti jam 19.30 kita berangkat pesta ya, ayah. Dia akan jawab iya. Nah, yang tidak dimengerti, contohnya gini, ayah, kok belum mandi? Gimana sih ini? Ini sudah menjelang maghrib. Kita mau berangkat pada Isya, bla bla bla. Nah, berarti Anda tidak ngasih makanan ego. Yang disebut ngasih makanan ego, apapun yang dia lakukan, ya udah diiyain aja dimengerti. Ya, pokoknya nanti 19.30 berangkat aja dari rumah. Yang berikutnya dukungan emosi atau motivasi. Yang ini Bapak Ibu. Dukungan emosional dan motivasi. Ya. Nah, dukungan emosional dan motivasi ini pragmatis, susah ambil keputusan. Kenapa dia susah ambil keputusan? Karena dia bingung memutuskan apa. Sama dengan si melankolis. Melankolis kenapa dia susah ambil keputusan? Karena dia ingin sempurna. Tapi kalau pragmatis, susah ambil keputusan karena dia bingung mau memilih yang mana. Ya, jadi Anda butuh memberikan dukungan emosional. Ambil contoh, sekeluarga masuk ke rumah makan. Si suaminya pragmatis, si ibunya koleris. Kadang-kadang si ibu bertanya, apa? Ayahnya menjawab, terserah. Padahal nggak ada tuh menu terserah. Jenis makanan terserah nggak ada. Nah poinnya apa? Yang disebut kita kasih makanan emosionalnya, dukungan emosinya, jangan dikasih pertanyaan yang terbuka, tapi pertanyaan yang pilihan. Ambil contoh, ayah mau makan pecel lele
atau ayam goreng. Jangan terlalu banyak juga. Ya, jangan semua menu Anda baca. Ada burung dara, ada celele, ada ikan, bingung nanti dia ya. Tapi cukup 2 pilihan. Nah, biasanya dia cepat memilih. Dah, ayah ayam goreng aja. Nah, itu dia butuh dukungan emosional. Ya. Baik, Bapak Ibu, contohnya sudah semua. Sebagai penutup karir ya, sebagai penutup karir ya ini. Ini bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot, saya keluarkan semua ya slide-nya. Jadi kalau sanguin itu karir apa saja yang cocok, yang bisa maksimal. Tapi bukan berarti karir yang lain nggak cocok ya Bapak Ibu, jangan salah. Yang lain juga cocok, tapi dia akan maksimal potensi dirinya kalau si sanguin ya berkarir di bidang yang ini. Yang ini, sanguin. Presenter, penyiar, sales atau marketing, pengacara, tour leader, selebritis ya. Silakan di screenshot ya. Kalau melankolis, bukan berarti melankolis nggak bisa mengerjakan yang lain, bisa, tapi dia akan mencapai puncak karirnya maksimal kalau dia pilih profesi keuangan, komputer, R&D atau QC, quality control, hakim, dan notaris. Ya. Quality control ini melankolis cocok banget. Melankolis ini kelebihannya dia bisa melihat mana yang produk yang cacat dan sebagainya. Ya. Hakim juga cocok, karena melankolis kalau ambil keputusan penuh pertimbangan. Dia tidak cukup dengan satu bukti, dia butuh beberapa bukti kadang-kadang. Kalau hakimnya melankolis. Dan dia teliti. Ya, Anda bayangkan kalau hakimnya sanguin yang ceroboh. Ya, udah ketuk palu kadang-kadang dibuka lagi sidangnya. Ya, jadi harus melankolis nih. Kalau Anda mau operasi sesar atau mau operasi apa, pilih dokter yang melankolis. Jangan yang sanguin dokternya. Kalau operasi sesar, dokternya sanguin, itu jahitannya nih bisa zigzag nanti. Seperti orang tersenyum gitu ya, nggak rapi. Tapi kalau melankolis, insya Allah rapi. Yang berikutnya, flegmatis. Flegmatis cocoknya nih Bapak Ibu. Staf administrasi, konselor, customer service, programmer IT. Ya. Pekerjaan yang monoton atau menunggu, itu flegmatis cocok. Jadi kemarin bagi Bapak Ibu yang bertanya, anaknya cocok di bidang apa, nah ini jawabannya. Ya, kalau koleris itu cocoknya direktur, owner, bos, dokter, ya segala sesuatu yang dia bisa punya kekuasaan, yaitu koleris cocok. Baik, Bapak Ibu udah semuanya, ya. Saya kembalikan ke Ustadz Yudi untuk memimpin tanya jawab. Saya persilakan Ustadz Yudi. Baik. Baik Bapak Ibu semua sudah memahami ya apa yang disampaikan Pak Herman. Sebelumnya kita akan mute dulu semuanya ya sebentar. Oke, sebentar. Baik Bapak Ibu semua, kami akan buka pertanyaan itu lewat chat saja ya. Lewat chat nanti yang kira-kira butuh foto nanti Bapak Ibu semua bisa memperlihatkan fotonya ya seperti itu. Sebentar, ada yang baru masuk ya. Sebentar. Jangan dulu diinin dulu ya Bapak Ibu semua. Jangan diklik dulu. Baik, kita akan melihat chat daripada pertanyaan Bapak Ibu semua. Sebentar, ini ada yang baru pada masuk. Saya mute dulu, sebentar. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah masuk di Zoom ini ya. Untuk Ibu, oke, sebentar. Baik, kita mulai buka pertanyaan. Oke. Nah, baik, kita buka pertanyaan. Nanti kalau mudah-mudahan kalau mati bisa sambung ya. Assalamualaikum.
baru masuk lagi. Saya mute all dulu ya. Oke, saya mute all lagi. Assalamualaikum, bagaimana Pak personality saya? Bu Retnowati, kayaknya udah tadi dibahas ya. Nggak ada suara, kalau nggak ada suara, join audio diklik. Diklik ada gambar atau videonya ya. Sudah ya, sudah diklik. Sekarang di-mute dulu. Ini Bu siapa? Retnowati. Tadi udah dijawab belum pertanyaannya, Bu? Iya, Pak. Ya. Sudah dijawab? Belum sepertinya. Oh, belum. Belum. Baik, Pak Herman silahkan kasih masukan Bu Retnowati. Monggo Pak Herman. Bisa diklik lagi Pak Herman. Sebentar. Saya nyari Pak Herman dulu. Oke. Ya, kedengeran ya? Ya. Kedengeran, halo? Ya, kedengaran. Oke, iya, kedengaran. Iya. Bu Retno? Iya. Oke, Bu Retno melankolis, ya melankolis plekmatis nih Bu Retno. Oke. Bu Retno melankolis. Ibu terlalu selama ini terlalu banyak nahan perasaan ya Bu ya. Nah, ini harus belajar ikhlas Bu. Belajar ikhlas lillahi ta'ala ya. Dan kalau Ibu minggu lalu ikut, kita sempat bahas tentang ini ya, 3 haknya Allah itu. 3 haknya Allah itu. Jadi Ibu harus lillahi ta'ala. Segala sesuatu percaya saja itu terjadi atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Tadi Bapak mana Bu? Kok Bapak pergi tadi Bu? Bapak mana Bu? Coba kameranya. Halo Pak. Mana itu? Mana gitu. Oh, Bapak plekmatis sanguin nih. Bapak sering usaha ya Pak ya? Bisnis itu suka Pak? Halo Pak. Bapak suka bisnis? Ya. Suka ya, sering ketipu ya Pak ya? Nah, nanti kalau Bapak mau berbisnis lagi, serahkan dengan Ibu ininya untuk keputusan. Kalau masalah keuangan, karena Bapak nggak enakan seperti itu. Ya, jadi Bapak caranya serahkan ke Ibu. Oh ya Bu Anis, sharing screen-nya di-off-kan dulu biar saya bisa melihat ini. Bu Retno. Oh, itu anak tuh. Halo. Ya, jadi Ibu tadi, Ibu mungkin saya nggak tahu apakah selama ini sering ngomelin Bapak atau gimana, tapi kuncinya sabar, Bu. Sabar. Bapak itu hebat loh, Bu. Bapak itu hebat, potensinya besar, tapi kuncinya Ibu harus support, harus dukung, jangan diomelin. Ibu ya. Oke, terjawab ya Bu. Oke. Baik. Oke. Mas Hamid cepat. Silakan. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Yudi. Pak mau tanya yang laki-laki itu lagi. Yang mana Bu? Mau tanya anak saya yang laki-laki sebentar Pak. Cepat Mas Hamid. Mas ya Allah Mas. Mas Hamid. Oh, Mas Hamid plekmatis itu Bu. Kalau nggak mau di kamera dia plekmatis. Oh betul plekmatis Bu. Udah Bu, plekmatis Bu. Itu dia ngambil gen ayahnya dan dia ini Bu agak males-malesan kalau belajar. Oke. Jadi Ibu jangan paksa dia belajar Bu. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ibu Retno silakan di-mute dulu ya, di-mute dulu audionya biar tidak terganggu. Baik. Coba Ibu Reva ini diklik coba biar Bu Reva. Assalamualaikum, saya Samuel Koleri, cocok nggak jadi guru atau cocok nggak jualan produk seni? Ternyata coba saya amati anak saya tak bisa ditentukan tipe anak saya. Mohon bantuannya. Coba Bu Reva Febriana mana? Coba diklik. Bu Reva mana? Kalau nggak Bu Reva. Kalau nggak nyimak saya lewat Bu Reva. Coba Bu Reva mana Bu Reva? Kalau yang nggak nyimak saya lewat ya pertanyaannya. Ayo diklik. Oke Bu Reva. Apa Bu Reva? Ini pertanyaannya. Oke. Itu saya Samuel Koleri cocok nggak jadi guru? Atau cocok jualan produk?
Saya ngamati tipe anak saya Oke. tuh bisa tentukan tipe anak saya. Silahkan. Fotonya mana Bu? Oke. Dilihatin anaknya. Monggo. Ketutup Ustadz, ini ada Bu Erna. Halo, Bu Reva. Ada kelihatan ya Bu Reva? Ya, sudah. Oke, Bu Reva. Oke, mana nih tadi? Fotonya nggak jelas Ibu. Diberdiriin. Bu Revanya harus ngomong. Kalau nggak ngomong nggak muncul gambarnya. Halo. Halo. Ya bersuara. Oke. Halo. Oke. Ya. Bu Reva, gimana tadi pertanyaan, coba Bu Reva ini sendiri. Ucapkan sendiri. Pak Ustadz, halo. Ya, dengar. Oh ya, saya kemarin diinin sanguis koleris ya. Itu Ya. cenderung ada 3 yang saya sukain sih, menulis sama apa? Ya. Dagang yang saya sekarang lagi jalanin sama guru gitu. Itu lebih cenderung Oke. maksimal yang mana Ustadz gitu. Dan Dagang. Kalau guru kadang-kadang kurang sabar. ya betul. Saya sama anak sendiri aja kayak gitu, makanya lebih Iya, yang kurang happy ya sabar Ustadz ya. guru. Iya, jadi kan kita melakukan sesuatu itu kalau bisa kita happy, terus juga lingkungan kita juga happy. Jadi yang paling penting itu bahagia, Bapak Ibu. Bahagia itu kita udah tahu itu adalah obat dari segalanya, ya. Terus juga kalau kita berdoa sambil bahagia, bukan keluh kesah, Allah juga suka, gitu kan ya. Kita belajar ngaji dimanapun, kalau kita bahagia, guru kita juga suka, seperti itu. Nah, makanya kalau untuk Bu Reva, dari 3 tadi, yang paling akan maksimal kalau di dagang, seperti itu. Siap Ustaz. Akan maksimal, bukan berarti yang lain nggak bisa ya. Ngajar bisa juga, karena Bu Reva kan senang ngomong orangnya. Tapi Bu Reva nggak sabaran, dia kalau ada siswa yang nggak memperhatikan, emosinya udah naik aja bawaannya. Iya, betul Ustaz. Betul ya? Oke, kalau anak ini baik. gimana coba gambarnya Ustaz ya? Ini ngirimnya Yang mana coba? Nggak jelas, Coba, Bu. Nggak jelas. Nah, ya oke, coba. Yang jangan mana, gerak-gerak. Jangan digoyang. Jangan digoyang. Kita nggak jelas. Oke. Ini yang perempuan. Ngomong Bu Reva, ngomong biar gambarnya muncul. Nah, itu. Oh iya. Yang perempuan Oke. Ustaz. Yang perempuan ya. Yang perempuan ini koleris melankolis. Kalau yang laki-laki nih Ustaz, maaf. Kalau yang laki-laki plekmatis melankolis. Oh iya. Nah, cara ngasih makanan egonya yang kita bahas tadi ya. Cara ngasih makanan ego yang tadi kita bahas, Bu Reva. Oke. Oh iya. Cukup, Bu Reva. Bu Reva. Ya, cukup, makasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Tolong di-mute Bu Reva ya, di-mute suaranya ya biar nggak ada suara. Baik, untuk selanjutnya Bu Umi Isma. Coba Bu Umi Isma mana? Kalau nggak ada saya lewati Bu Umi Isma, diklik gambarnya biar kelihatan penampakannya. Mana Bu Umi Isma? Ya, mana? Saya. Klik coba gambar Ibu diklik biar kelihatan besarnya. Mana? Ya. Oke, sudah keluar tadi, Ibu. Ibu bersuara biar gambarnya muncul. Ya, Ibu bersuara. Suyatmi, mic-nya di close dulu. Suyatmi. Halo. Suyatmi, mic-nya. Iya, benar. Mic-nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya personality saya dan keluarga apa ya? Iya. Oke. Ini bentar, ya. Pertama. Jangan goyang-goyang, Ibu. Oh, iya. Tempelin aja, tempelin di kamera. Oke, sip. Jangan goyang, Bu. Jangan digoyang sebentar. Oke, Ibu koleris melankolis. Bapak plekmatis, Bu. Bapak plekmatis melankolis. Anak pertama yang sebelah Bapak? Itu ada sanguinnya, Bu. Yang pertama ada sanguinnya.